Bab 013. Jika berbuat kesalahan, biasanya seseorang akan mendapat sanksi atau hukuman, dan ini yang harus diterima oleh Aurel karena telah membuat Amar khawatir. Walaupun tidak marah namun Amar memutuskan jika Aurel dilarang untuk ikut ke kantor. Aurel akan tetap tinggal di rumah bersama pelayan selama Oma Santika dan Opa Aris belum kembali dari luar negeri. Aurel juga akan dicarikan sekolah. Amar berniat menyekolahkan Aurel lebih awal agar nantinya Aurel tidak bosan dan bisa memiliki teman sebaya. Agar cara berpikir Aurel bisa seperti anak-anak usianya, bukan berpikir dewasa karena orang-orang yang ditemuinya biasanya hanya karyawan di perusahaan Ariskop. Karena lingkungan bisa berpengaruh bagi tumbuh kembang dari Aurel sendiri. No, Aurel akan tetap ikut ayah ke kantor. Aurel kan tidak hilang, kenapa halus lalang-lalang ikut Sihyah. Kini Aurel telah mengkerucutkan bibirnya sambil bersedekap dada, protes atas keputusan ayahnya. Ini keputusan final, ayah tidak ingin kejadian hari ini terulang lagi. Bagaimana jika kamu benar benar hilang saat ayah lengah mengasih kamu sayang, dan lebih baik kamu tinggal di rumah saja, Aurel bisa bebas bermain oke. Tidak ada protes-protes. Putus Amar tanpa ingin sedikit pun luluh dengan wajah imut Aurel. Karena walaupun Aurel marah namun masih terlihat imut di mata orang yang melihatnya termasuk Amar. Aurel akan lapoloma sama Opa, biar aja nanti ayah kena malah, Aurel tidak mau tolong. Kini Aurel berjalan mensentak-sentakkan kakinya lalu duduk di sofa. Amar kemudian menuju ke kursi kebesarnya mengambil gawainya kemudian menghubungi Stephen. Halo Steph, kamu urus semua pekerjaan gue dulu, gue mau pulang mau antar Aurel pulang. Ucap Amar lalu mematikan telepon sepihak, untung saja stok sabar Stephen lumayan banyak untuk menghadapi bosnya. Sementara Aurel yang mendengar namanya disebut langsung menengok penatap ayahnya. Aurel nggak mau pulang. Aurel mau di sini saja. Ucap Aurel. Namun Amar langsung mengangkat tubuh mungil Aurel ke dalam gendongannya. Ayah. Ayah. Ayah, Aurel tidak mau pulang, Aurel mau di sini saja. Aurel mulai memberontak namun tenaganya tidak sebanding dengan tenaga Amar. Sudah sayang, kita pulang ayah jadi akan membelikan Aurel boneka baru bagaimana? Bujuk Amar. Beneran ayah? Nah kan Aurel mah, harusnya jual mahal dulu ini baru dibujuk boneka sudah luluh. Tapi boneka lebih baik daripada dijanji kesetiaan namun ujung-ujungnya berakhir karena pengkhianatan. Iya sayang, ayo nanti kita juga akan cari sekolah untukmu, Aurel mau kan sekolah? Tanya Amar dan Aurel mengangguk dengan semangat, tidak ada lagi pemberontakan bahkan sekarang Aurel sudah mengalunkan kedua tangannya di leher Amar. Nadia, saya akan pulang terlebih dahulu jika ada yang ingin bertemu saya bilang saja untuk bertemu dengan Stephen terlebih dahulu, mungkin saya akan kembali setelah makan siang. Ucap Amar lalu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bahkan Nadia tidak menyelesaikan jawabannya. Is dasar duda dingin, aku doain biar duda selamanya, jangan deh kasihan Aurel kalau tidak punya ibu. Ucap Nadia lalu kembali mengerjakan pekerjaannya. Di ruangan divisi keuangan, Zahra yang masih sibuk bekerja dikagetkan dengan kedatangan Bu Lulu yang langsung menyeretnya. Setelah melihat Pak Irawan meninggalkan ruangan kerjanya, Bu Lulu juga bangkit dari meja kerjanya. Astagfirullah, Bu Lulu kenapa ibu menarik saya seperti ini? Tolong Bu lengan saya sakit. Rintih Zahra yang membuat semua rekan kerjanya mulai melihat ke arah Zahra. Berani ya kamu macam-macam kepada saya? Apa yang kamu ajarkan kepada anak Pak Amar sehingga dia tadi berani menghinaku?
Kamu tahu saya tidak akan segan-segan menyakiti orang yang sudah berani bermain-main kepada saya. Ucap Bululu. 2. Dan kini sudah mulai mendorong Zahra, bahkan Zahra suara benturan begitu keras terdengar, astagfirullah. Sakit sekali. Rintih Zahra karena yang terlebih dahulu terbentur adalah tangan sebelah kirinya. Kini semua pegawai sudah mulai memegangi Bululu yang terus memberontak, lepasin. Kalian berani sama saya, hah? Jangan pegang tangan saya, ucap Bululu dengan amarah yang sudah sangat meluap. Namun dua pegawai laki-laki tetap memegangnya, sementara Feby langsung lari menghampiri Zahra yang masih merintih kesakitan. Astaga Zahra, yang mana yang sakit? Tanya Feby khawatir dan tak sengaja memegang legan kiri Zahra membuat si empunya mengaduh kesakitan. Aduh mbak sakit. Mbak Feby, sepertinya tangan Zahra keseleo. Mendengar ucapan dari Rianti, Feby cepat-cepat menghubungi Pak Irawan untuk izin membawa Zahra ke rumah sakit dan menyuruh Arya dan Wahyu memegangi Bululu agar tidak menyerang Zahra kembali. Halo. Halo Pak, maaf Pak mengganggu, saya hanya mau minta izin untuk membawa Zahra ke rumah sakit, izin Feby. Loh, Zahra kenapa? Bukannya saat saya meninggalkan ruangan Zahra baik-baik saja? Heran Pak Irawan. Rekan-rekan saya akan menceritakannya Pak. Jika Bapak telah kembali ke ruangan, saya harus membawa Zahra segera. Baiklah, jika Zahra sudah antar ke rumah sakit, biarkan Zahra pulang untuk istirahat. Untung saja Pak Irawan baik kepada karyawan-karyawan di bawah naungannya. Baik Pak. Setelah menutup sambungan telepon, kini Feby membawa dua ahra ke rumah sakit terdekat. Tidak membutuhkan waktu lama, kini Feby telah sampai ke rumah sakit. Segera Zahra mendapat penanganan dari dokter. Untung saja tangan Zahra tidak terlalu parah, hanya keselea karena terbentur sangat keras. Kini Feby mengantar Zahra ke homestay. Maaf Zahra, gue nggak bisa antar lo sampai kamar karena gue harus kembali ke kantor. Sebenarnya Feby ingin mengantar Zahra bahkan menemaninya, tapi Feby harus kembali lagi ke kantor. Tidak apa-apa Mbak, Zahra bisa sendiri. Terima kasih Kak sudah mau membantu Zahra sejauh ini. Semoga Allah membalas kebaikan Mbak Feby. Ucap Zahra tulus. Kalau begitu gue permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Di kantor, khususnya di ruangan divisi keuangan, para karyawan ketar-ketir karena Pak Irawan yang marah karena tidak ada yang membuka suara alasan Zahra dibawa ke rumah sakit. Sejujurnya mereka takut kepada Bululu karena jika ada yang berani melawannya maka Bululu tidak segan-segan menyakiti, bahkan membuat sebuah rencana yang membuat karyawan yang mencari masalah kepadanya dipecat dari kantor. Feby yang baru datang heran melihat Pak Irawan yang terlihat sangat marah. Apa kalian tidak punya mulut? Kenapa tidak ada yang bersuara? Atau kalian mau saya ajukan pemecatan kepada Pak Amar? Tanya Pak Irawan penuh penekanan. Bagaimana keadaan Zahra? Tanya Pak Irawan setelah sadar dengan kehadiran Feby. Tangan Zahra hanya keseleo Pak. Jawab Feby. Syukurlah, memangnya apa yang sebenarnya terjadi? Kini Pak Irawan beralih bertanya kepada Feby. Lalu Feby yang sudah geram menjawab terus terang penyebab Zahra bisa dibawanya ke rumah sakit. Awalnya Bululu mengelak, namun Feby meminta Pak Irawan melihat CCTV untuk membuktikan ucapannya. Komentar bab 45. Catatan penulis. 3. Bab 25. Sudah 3 hari ini, Aurel merasa uring-uringan karena tak dibiarkan ikut ke kantor oleh Amar. Aurel pikir dengan sedikit bujukan ayahnya akan mengizinkannya, namun sayangnya, Amar sudah membuat keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat oleh Aurel.
Kini Aurel hanya bisa bermain di rumah saja, bahkan 3 hari terakhir tidak ada kejahilan yang dilakukannya. Aurel terlalu bad mood. Aurel sempat ngambek dan mengurung diri di kamar, bahkan menolak untuk makan dan minum, tapi karena sudah tidak bisa menahan rasa laparnya, baru juga setengah hari Aurel sudah berteriak-teriak kepada pelayan untuk diantarkan makan ke kamar. Yah, sia-sia saja ngambek setengah harinya. Aurel juga menyesal karena lupa meminta nomor telepon dari Zahra, padahal Aurel bisa menghubungi Zahra lewat telepon, walaupun tidak bertemu setidaknya mereka masih bisa berkomunikasi lewat telepon. Ini baru 3 hari, namun bagi Aurel sudah 3 tahun lamanya. Aurel juga sudah berusaha memikirkan ide untuk bertemu Zahra, namun sampai saat ini Aurel belum menemukan caranya. Aurel halus gimana ini biar bisa ketemu Umi, mau lapor oma sama opa juga Aurel belum bisa jujur kalau sudah ketemu Umi Zahra. Resah Aurel. Andaikan Aurel punya teman seperti Doraemon, Aurel akan pinjam pintu kemana saja, biar Aurel bisa menemui Umi tanpa ayah ketahui. Nah kan, emang dasarnya Aurel masih anak-anak yang jika punya masalah akan berandai-andai seperti kartun yang ditontonnya. Lebih baik Aurel main di luar, pasti ayah sudah pergi ke kantor. Pokoknya Aurel tidak mau ketemu dan bikala kepada ayah Kalena sudah tidak izinin Aurel ikut ke kantor. Memang semenjak Aurel tidak diperbolehkan ke kantor, Aurel tidak mau ketemu dengan Amar atau berbicara dengan Amar. Saat sampai di lantai 1, Aurel bertemu dengan Bi Inah. Nona muda mau kemana? Tanya Bi Inah kepada Aurel yang dilihatnya berjalan menuju pintu utama. Aurel mau minggat. Ucap Aurel santai lalu berjalan keluar rumah, namun Bi Inah yang mendengarnya merasa khawatir lalu berlari mengikuti Aurel. Nona muda jangan minggat, memang Nona muda mau kemana? Di luar sana kehidupan keras non. Ucap Inah serius, setelah berdiri di depan Aurel berniat mencegah Aurel minggat. Bi Inah yang berbicara seperti juga tidak berpikir sebelumnya jika yang diajaknya berbicara adalah anak yang belum genap 4 tahun, mana paham dengan kerasnya kehidupan. Ish, awas Bi Aurel mau pergi. Ma. Belum juga Aurel menyelesaikan ucapannya namun Bi Inah tiba-tiba berlutut dan memohon, Bibi mohon Nona muda jangan pergi dari rumah ini. Nanti kalau Nona pergi maka Tuan akan marah besar kepada kami semua. Tanpa mempedulikan Bi Inah yang memohon kepadanya, bahkan Bi Inah sudah menangis. Aurel dengan santainya berjalan melewati Bi Inah, menuju ke taman depan yang di sana sudah ada sepeda berwarna pink. Aurel mengendai sepeda tersebut belum juga menggayuh Bi Inah sudah berteriak, "Non, jangan pergi apalagi hanya pakai sepeda." Panggil Bi Inah. Namun Aurel mengabaikan dan tetap bersepeda mengelilingi taman depan yang begitu luas. Sadar jika Aurel hanya bermain sepeda membuat Bi Inah merutuki dirinya yang terlalu negatif thinking kepada nona mudanya. Saat sedang asyik bersepeda, tidak sengaja Aurel mendengar ucapan dari sopir pribadi keluarga Aris sedang mengobrol. Saya sore nanti ditugaskan Nyonya Santika ke Ariskop Homestay untuk mengambil laporan dari Mbak Cynthia. Mendengar hal itu Aurel mengembangkan senyum sumringah, bahkan saking senangnya Aurel turun dari sepedanya lalu menuju kepada sopir yang sedang mengobrol dengan security. "Pak," panggil Aurel. "Iya ada apa non, ada yang bisa kami bantu?" tanya security. Aurel mau tanya, apa Pak sopir mau pergi sebentar Sol? Tanya Aurel. Saya nanti sore dapat tugas dari Nyonya ke homestay Nona muda. Jawab sopir pribadi keluarga Aris. 4. Membuat Aurel mengangguk mengerti. Jam berapa? Tanya Aurel kembali,
sudah seperti wartawan yang sedang mengejar berita. Sekitar jam 4 sore Nona Muda, memangnya ada apa? Nona Muda bertanya. Apakah Nona Muda ingin diantar ke suatu tempat? No, Aurel di rumah aja, malas keluar gala-gala ayah lalang Aurel ke kantor. Ucap Aurel langsung berlari meninggalkan kedua orang tersebut. Setelah sampai ke dalam kamar, sadar jika ini masih pagi dan masih ada beberapa jam sebelum jam 4, Aurel memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya. Tekadnya sudah bulat untuk kabur dari rumah untuk bertemu dengan Zahra. Aurel memasuki walk-in closet, lalu memilih tas ransel yang besar. Cukup lama Aurel mencari hingga pilihannya jatuh kepada tas ransel anak berbentuk boneka bear. Aurel mengambil asal pakaiannya dan memasukkan ke dalam tasnya. Sudah memilih yang paling besar, ujung-ujungnya tas tersebut hanya muat sepasang baju. Bial aja nanti telepon Oma suruh beli baju untuk Aurel. Monolog Aurel. Mana ada orang kamu nelpon minta beliin baju, otomatis pasti ditemukan, dasar Aurel. Jika di kediaman Aris, Aurel sedang merencanakan untuk kabur, berbeda dengan Zahra yang berada di kantor Ariskop. Walaupun tangannya masih sakit, namun Zahra tidak ingin libur, apalagi Zahra sadar bahwa dia adalah karyawan baru. Apalagi Zahra yang merasa masih bisa bekerja walaupun sedikit terkendala karena hanya menggunakan tangan kanannya saja. Selama 3 hari ini Zahra juga mencari keberadaan Aurel. Jujur Zahra sangat rindu dengan anak manis nan cantik itu. Zahra juga tidak dapat bertanya kepada Nadia, karena ternyata Nadia sedang keluarga kota untuk mengurus pekerjaan, bahkan Pak Irawan juga ikut serta. Bu Lulu juga dalam 3 hari ini tidak pernah sekalipun berbuat ulah kepada Zahra, walaupun Bu Lulu jika melihat Zahra selalu menggunakan tatapan sinisnya. Feby yang berada di dekat Zahra juga selalu siap membantu. Zahra sangat bersyukur karena masih banyak orang-orang baik kepadanya, walaupun masih ada saja orang yang jahat kepada Zahra, padahal Zahra tidak pernah berbuat masalah. Kemarin saat Zahra kembali dari rumah sakit, tiba-tiba orang tuanya juga menelpon dari kampung halaman Zahra. Mereka yang menanyakan kabar-kabar Zahra karena selalu merasa khawatir. Ternyata firasat orang tua selalu benar jika anaknya sedang menghadapi masalah atau terluka walaupun jauh dari mereka. Zahra yang tak ingin orang tuanya kepikiran bahkan akan membuat bapaknya drop, terpaksa tidak mengatakan semuanya dan berkata baik-baik saja. Zahra, ini sudah jam makan siang, ayo kita makan sekalian ke musola untuk sholat. Ajak Feby, sementara pegawai yang lain sudah meninggalkan ruangan. Mbak duluan saja, kebetulan Zahra bawa bekal jadi makan di sini saja. Zahra juga sedang berhalangan jadi libur sholat. Tolak Zahra. Oh begitu, memangnya lo nggak apa-apa tinggal di sini sendirian? Insya Allah, lebih baik Mbak segera pergi, nggak apa-apa kok. Setelah kepergian Feby, kini Zahra mulai mengeluarkan bekalnya. Untung saja Anggun yang sudah seperti kakak dari Zahra membuatkan sarapan sekaligus bekal untuknya, dan Zahra bahkan Anggun sempat marah dan berniat untuk melabrak Bu Lulu karena membuat tangan Zahra terkilir. Namun Zahra mencegahnya. Andaikan Aurel datang ke kantor, Zahra pasti akan mengajaknya makan siang bersama, menghabiskan bekal berdua. Mengingat hal itu, Zahra bertambah rindu kepada Aurel. Komentar bab 42. Catatan penulis. 5. Hari menjelang sore, kini waktu telah menunjukkan pukul 4 sore. Kini Aurel yang diam-diam akan kabur mengendap-endap untuk menuju ke garasi di mana mobil yang biasa dipakai oleh sopir keluarga Aris berada. Dengan langkah kecilnya, Aurel dengan sedikit berlari namun tidak menimbulkan suara, membuat Aurel berhasil sampai ke garasi dengan menggunakan pintu samping yang tersambung langsung ke garasi. Ternyata sampai di sana, sopir belum ada.
Aurel sangat hafal jika setiap akan memakai mobil sopir akan memanaskan kendaraan. Ini yang akan dimanfaatkan oleh Aurel untuk masuk ke dalam mobil. Benar saja, tidak membutuhkan waktu lama sopir telah sampai di garasi lalu menyalakan mobil. Saat sopir meninggalkan garasi entah untuk apa, buru-buru Aurel naik ke pintu belakang mobil, lalu berjongkok di depan kursi belakang agar tidak dilihat oleh sopir. Selamat tinggal ayah, Aurel mau pergi ke rumah Umi dulu, ucap Aurel.